Oke, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Profit Club Trader atau dari Profit Club Official. So, pagi ini kita melanjutkan sedikit trading course yang sudah saya tinggali selama seminggu terakhir ya. Memang sih karena ada sedikit kesibukan, ya sedikit pengumuman, mudah-mudahan dalam waktu dekat Profit Club Office segera akan rilis ya. Nah, di situ tuh maybe teman-teman dapat uh, mencari tempat tongkrongan ataupun untuk mencari pembelajaran. Kita sama-sama belajar. Yang penting sih ya dari kita untuk kita, gitu loh, untuk para trader pastinya ya, supaya menjadi komunitas yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi permula hari ini saya akan melanjutkan trading course kita yang mengenai tentang bagaimana kita step by step mengenali tentang dunia forex atau trading ya, bagaimana kita membaca candlestick, bagaimana kita belajar menganalisa, serta bagaimana kita menggunakan tools-toolsnya gitu. Oke, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan trading course yang akan sangat berkaitan dengan pergerakan gold selanjutnya ya, berdasarkan sedikit teori tentang yaitu Fibonacci ya. Mudah-mudahan di sini akan sangat menarik perhatian daripada teman-teman untuk mempelajari tentang apa itu bilangan yang namanya Fibonacci. Oke. Untuk ini, Fibonacci ini dia berbentuknya sangat simpel ya. Hanya sebatas begini. Inilah bilangan Fibonacci gitu loh. Yaitu terdiri dari adanya 0, level 23/6, 38,2, 50, 61,8, ada 78,6, ada juga level 100. Ini namanya internalnya daripada Fibonacci, yang sebenarnya pada umumnya yang digunakan itu adalah internal ini itu batas support dan resistance dari sebuah pergerakan swing ya. Contoh, jadi kita berada di level high to low, high to low, high to low, high dan to low. Oke. Bagaimana kita menganalisa menggunakan Fibonacci ini, yaitu high to low ini kita bisa mengambil gambaran Fibonacci seperti ini ya. Ya, seperti ini, high to low. Oke, jika kita sudah mengetahui ini adalah sebuah low, maka kita tariklah level Fibonacci-nya hingga ke level 0 di low ini. Ingat, dari shadow to shadow ya. Maka kita dapat melacak gitu pergerakan-pergerakan selanjutnya, harga akan memantul di daerah mana. Ini maka teman-teman dapat memperhatikan mungkin bentuk Fibonacci saya sedikit saya rombak ya, karena di TradingView kita dapat merubah garis-garis Fibonacci ini berubah jadi warna lain gitu, sehingga kita dapat lebih jelas melihat area-area yang kadang kita lebih perhatikan untuk kita pantau gitu. Nah, di sini saya menjelaskan tentang swing levelnya dulu, yaitu high to low. Sebuah pergerakan biasanya high low, maka ada yang namanya lower high ya, dimana pergerakan harga dari high to low-nya menuju lower high. Contoh, ini kan sebuah downtrend gitu ya, yang sudah kita ketahui. Namun kita buktikan dengan garis-garis Fibonacci ini, yaitu bilangan-bilangan Fibonacci ini sebagai penentu targetnya gitu loh. Nah, ini sangat menarik gitu. Kenapa sih angka-angka Fibonacci ini sebegitu abstrak gitu ya, dan boleh dibilang sebegitu random. Ini sebenarnya tidak random. Ini bilangan yang terdiri dari semacam kurva ya, atau semacam cycle ya, berdasarkan sifat dasar manusia yang sudah ada pada zaman tahun 1100-an. Sudah diciptakan yang namanya Fibonacci ini, bilangan Fibonacci ini. So, kenapa begitu segitu berkaitannya tentang terhadap dunia trading? Karena pada dasarnya supply dan demand ini terjadi di dalam market ini kan semuanya berdasarkan sifat manusia gitu loh. Ya, kita mau cerita itulah bandar kek,
atau para institusi trader kayak, atau kejadian-kejadian yang ada terjadi pada dunia saat ini kayak, itu semua adalah sebuah cycle hidup gitu. Jadi cycle itu ya ada naik, ada turun, ada turun, ada naik. Naik dan turunnya itu ya dapat kita ketahui yaitu berdasarkan daripada level-level Fibonacci ini. Dan sebenarnya ini sangat berkaitan gitu sama terhadap sebuah hukum supply dan demand, yaitu mempelajari tentang sifat manusianya itu sendiri gitu. Maka dari itu sering kali orang merumuskan ya sebuah pergerakan ya swing jika sudah berakhir nih, ya contohlah di sini ada yang sell gitu ya, ya di sini ada yang sell gitu. Namun kan nggak mungkin dia sell selamanya, dia hold selamanya gitu kan, nggak ya, nggak tutup kemungkinan ada, cuman ya sebagian kecil. Yang sebagian besar pasti apa? Taking profit dong ya. Nah di situ kita dapat melacak untuk mencari tahu bahwa di manakah mereka melakukan taking profitnya itu sampai selesai, dan mereka akan melakukan re-entry masuk gitu loh. Jadi jika ini adalah sebuah pergerakan sell daripada si bandar lah contoh, atau si market maker gitu, atau kebanyakan orang atau mayoritas pergerakan market yang saat ini sedang mereka lakukan yaitu short selling ya, ya sehingga dari atas sampai ke bawah sini pun udah berakhir gitu loh. Dan di mana mereka akan melanjutkannya yaitu memang area titik koreksi. Ya, koreksinya di mana? Umumnya orang mencari yaitu level bilangan 50 dan 61 ini. Di mana bilangan Fibonacci level 50 dan 61 adalah titik koreksi daripada sebuah swing level. High to low menuju ke lower high lebih banyak yaitu terdapat di area sekitar level Fibonacci 50 dan 61 ini ya, 61,8 tepatnya. Maka seringkali ini menjadi sebuah area titik di mana orang melanjutkan untuk sell lagi. Seperti itu. Ini hanya sebuah contoh ya, ketika sebuah downtrend terjadi gitu ya. Ya maka begitu. Mereka mencari swingnya itu yaitu high to low di sini, dan diskon 50%-nya ini nih. 50 sampai 61%-nya ini nih untuk jadikan titik di mana mereka melanjutkan sell lagi. Nah, di sini dia. Gitu loh. Sell lagi. Jadi hukum supply-nya itu terjadi lagi begitu mencapai titik harga di sekitar ini gitu loh. Ya, dari dimana harga pertama tertingginya berada di 2070-an, drop hingga ke sekitar harga 1890-an. Ya, terjadilah koreksi gitu. Nah, koreksinya itu di mana? Kebanyakan yaitu 5061-nya Fibonacci. Ya. Ya diskon 50%-nya lah istilahnya, orang baru tertarik gitu untuk melanjutkan sell-nya lagi. Ya, itu adalah sebuah contohnya. Nah, maka manfaatin Fibonacci dalam bentuk swing level ya, boleh dibilang high to low, yang setelah teman-teman ketahui ini untuk mencari area koreksinya. Itu yang pertama. Ini secara internal Fibonacci. Namun bagaimana kita untuk melacak eksternal? Nah, itu lain lagi. Di sini terjadi sebuah breakout ya. Kita mengetahui bahwa ya di sini gold sudah breakout. Nah, maka ini sudah boleh dibilang konfirmasi ya kan, dimana pergerakan akan berlanjut turun. Cuman kita gak tahu nih target turunnya akan sampai mana. Maka di sini kita lanjutkan lagi menggunakan Fibonacci lagi ya. Namun kali ini kita beda. Yang tadi atasnya itu kita high to low ya, level 100 ada di atas, level 0 ada di bawah, koreksinya level 50 ya kan. Nah, yang kali ini adalah low to high untuk mencari tahu level-level selanjutnya dia akan menuju gitu loh. Contoh nih, ketika dia break level 0, level 100 di sini ya, ini BOS ya, break. Ini kan titik low-nya nih, namun telah di break.
target selanjutnya yaitu bilangan di mana level 161, 178,6 hingga 188 sekitar, yaitu range daripada area ini merupakan target dia untuk drop gitu loh. Sehingga ketika Anda ketahui bahwa titik koreksinya ada di mana, di sini ya, pertama ya, maka ini menjadi area supply. Benar? Dan ketika dia breakout yang menuju ke sini, maka ini menjadi area demand. Ya. Sama halnya yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Apa benar ini area demand? Ya, benar sekali. Karena sini pernah terjadi sebuah pergerakan naik yang kenceng gitu ya. Maka ketika orang terjadinya sebuah short selling yang terjadi di sekitar area supply ini, ya orang mengulangi penjualan short selling mereka lah, entry sell lah istilahnya gitu ya. Target mereka entry di sini ya, exitnya itu yaitu pengambilan taking profitnya itu berada di sekitar level ini gitu loh. So ini kita namakan yaitu satu Fibonacci internal ya, dan Fibonacci eksternal atau extension biasa orang bilang nih, yaitu untuk mengetahui satu pergerakan koreksi targetnya ada di mana. Sorry, tadi kita cara nariknya salah, barusan saya tarik ulang ya. Dari bawah sini baru bener. Ya dari atas ke bawah. Oke. Nah, koreksinya dari level 5061 ya. Dan lalu ketika kita mencari tahu targetnya mau kemana, yaitu dengan swing level dari low to lower high. Oke, untuk mencari tahu target selanjutnya gitu loh. Oke, next bagaimana? Kita lihat lagi pergerakan ini. Ini ke sini, ini menjadi high selanjutnya nih. Namun kita bagaimana mencari tahu gitu bahwa ini area high selanjutnya dan tidak akan kembali ke atas atau bagaimana, walaupun kita udah tahu di sini ada target selanjutnya gitu. Namun kita bisa manfaatkan Fibonacci ini sekali lagi untuk mencari tahu level selanjutnya yang lebih jauh. Contohnya ya itu di sini low to high ya, untuk mengetahui target 1 ya, ini masih di area target pertama, dan di sini bisa menjadi area target kedua ya. Itu dia, bisa dilihat ya. Dan di sini benar memang adalah sebuah area demand lagi ya. Maka area supply yang ada di atas ini kemungkinan besar adalah ketika di breakout menuju ke target 1, dan jika breakout lagi di target 1 akan menuju ke target 2. Selalu seperti itu. Area demand 1 dan di area demand 2 sebagai target daripada orang yang sell gitu ya. Di sini ada koreksi dan di sini lanjut turun lagi. Oke, jika break level 100 akan menuju ke target 1, dan jika break lanjut lagi daripada target 1 akan menuju ke target 2, yaitu di level Fibonacci 261,8, 278,6 dan 288 ini. Ya, kenapa saya memberikan gambaran angka Fibonacci di area 161 dan 261 ini berupa sebuah area, karena hukum daripada supply and demand ini nggak bisa kita dalam bentuk garis gitu ya. Sama halnya dengan level SNR yang sudah kita pernah pelajari, yaitu dimana support dan resistance itu terjadi bukan dalam bentuk garis, nggak seakurat itu. Kita nggak bisa melihat sebuah grafik dalam bentuk sedetail itu gitu ya, melainkan kita dapat memberikan gambaran gitu loh. Nah, gambarannya nih kira-kira di area mana berupa area supply dan di area mana berupa area demand. Itu sama halnya dengan kegunaan daripada
SNR gitu. So hari ini teman-teman sudah mengetahui yang namanya Fibonacci ya. Ini tinggal bolak-balik saja gitu. Namun di sini Fibonacci-nya terbagi dua, yaitu satu internal dan yang kedua eksternal. Ya, hanya dua tipe ini dalam video yang saya memberikan tutorial kali ini. Jadi tutorialnya ini sebenarnya fungsinya untuk mencari-cari swing levelnya ya, yaitu dimana terbentuknya high, low, lower high, lower low, lower high, dan lower low ini terjadi gitu. So high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Bagaimana kita mengukur gitu loh, swingnya ini akan terbentuk gitu. Yaitu pertama kita mencari level koreksinya. Yang pertama ini swingnya terjadi, yaitu koreksi di level 50 ya, sudah terjadi. Dan yang kedua yaitu mencari targetnya ketika dia breakout, yaitu mencari ketika swingnya ini terjadi breakout, kita sudah mengetahui dan terkonfirmasi bahwa ini adalah lower high dan dia menuju ke target mananya gitu. Oke, saat ini saya menyarankan untuk mungkin sebatas ini saja cukup gitu loh. Jadi cukup mengetahui swing-swingnya ini berada di level apa, maka teman-teman dapat mengukur dengan Fibonacci tools ini. Dan masih banyak lagi beredar ya, mungkin jurus-jurus Fibonacci yang lainnya di luar sana. Namun saya rasa mungkin perlu dipelajari lebih lanjut lah gitu, karena setiap orang beda-beda cara menggunakannya gitu loh. Hampir banyak orang cara menggunakannya itu beda gitu ya. So kita hari ini kita coba untuk mengukur di mana pergerakan gold selanjutnya ini akan menuju gitu loh. Nah ini yang akan menarik kan. Oke, so kita dimulai. Kita lihat dulu yang paling pertama adalah di sini pertama awal mulainya dia breakout gitu ya. Dimana gold mulai breakout adalah di area sini. Oke. Namun gold tidak pernah mencapai ke level 5061 ya untuk koreksi dan langsung melanjutkan kenaikannya. Karena apa? Karena terjadi adanya pantulan di level 38 dan 23 sekitar. Nah, ini pertanda memang sangat kuat gitu. Dan sini terbentuknya sebuah high, dia langsung breakout. Ya, breakout di atas ini yang melanjutkan kenaikannya sampai setinggi itu. Maka di sini ada swing level kecil yang dapat kita ambil. Ya, untuk mengukur pergerakan dia selanjutnya gitu. Oke, saat ini kita mengetahui bahwa pergerakan selanjutnya itu berada di atas ini. Ya, melanjutkan ke atas ini dan melanjutkan ke atas sana lagi. Ini breakoutnya sangat jauh sekali gitu ya. Wow, keluar goldnya langsung gap bawah. Sebentar ya, sambilan saya bikin video ini, sambilan saya jaga dulu akun trading copy trade-nya ini. Oke, kita sambil berlanjut. Di sini kita udah mengetahui nih, bahkan targetnya itu ketika sebelumnya itu pernah terjadi kenaikan hingga sampai level 361 ya gitu. Barulah terbentuk swing barunya lagi gitu ya. So di atas ini capai level 31, di bawah sini dia koreksi lagi. Maka ini berada di level apa nih? Kita lihat, perhatikan. Dari sini low, dari sini high. Ya, dia tepat berada di level 5061, oke? Level 5061, maka ini akan menjadi area titik koreksi awalnya. Oke, terjadinya koreksi gold hingga ke sini untuk membentuk swing barunya nih. Next, kita lanjut lagi dari sini. Oke, terjadi konfirmasi dia melanjutkan kenaikan lagi hingga breakout. Oke, dia breakout ada di atas ini ya. So, kita lihat bagaimana kita mengukurnya, yaitu high to low. High to low. Dan dia telah breakout. Ya, telah breakout, maka level 100-nya berada di sini dan berkemungkinan selanjutnya terjadi yaitu mencapai ke level selanjutnya, yaitu targetnya di atas sekitar ini ya. Nah, di atas ini ya. Jadi ini akan menjadi target daripada gold selanjutnya. Begitu kesimpulan yang sangat simpel ini ya.
di video kali ini cukup sekian dulu. Maybe mudah-mudahan lah bisa jadi bantuan tambahan untuk teman-teman mengasah lagi skill tradingnya. Oke, dengan menggunakan Fibonacci tools ini ya. Jadi dari yang sebelumnya mungkin kita udah mempelajari tentang semua struktur market lah, ada juga yang namanya trend ya, dan juga ada yang namanya SNR, juga ada yang namanya volume. Silakan digabungkan dan silakan digunakan beberapa ini semuanya untuk mencari konfirmasinya gitu loh. Ya, contohnya di sini. Volume terpadat nih berada di level ini gitu loh. Bertepatan ada di sekitar level breakoutnya, yaitu di level 100 gitu ya, daripada Fibonacci ini ya, yaitu swing level terakhir gitu loh. So ini akan menjadi titik pantulannya kemungkinan besar di sini nih. Oke, kita tandai dulu, yaitu di sekitar 1980 ya. Oke. Nah, jika terjadi pembalikan arah ataupun retest lah ke area sini, kemungkinan besar ini akan menjadi titik pantulannya. Tapi range-nya ini karena di daily chart, jadi saya cuma bisa kasih gambaran yang berupa daily chart juga. So ini kesimpulannya ada kemungkinan bisa sampai ke level 1959 sekitar itu ya. Nih, cukup besar range-nya gitu. Jika selama area ini tidak di break lebih dalam, tidak mengejar istilahnya ke area-area Fibo selanjutnya lah, maka masih valid. Apalagi jika terjadi rejection gitu ya. Jika terjadi rejection begini, baru bisa melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Namun untuk hari ini kita lihat ya, karena kemarinnya ada bearish candle, maybe ini akan ada pergerakan naik dulu ya, untuk mencari retest dulu nih ya, karena memang candle breaknya ini pasti sedikit banyak ngaruh gitu loh. Ya, ternyata pembukaan market sedikit gap bawah. Ya, begitulah. Oke, untuk hari ini sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga teman-teman dapat menggunakan tools ini sebaik mungkin ya, untuk mencari target-target selanjutnya swing level itu terjadi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya izin pamit dulu. Sampai jumpa dan salam profit.